Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang kita bisa sama-sama lagi. Hari ini udaranya bagus, saya bisa ngobrol di luar. Saudara, hari ini saya mau sharing tentang mendengar suara Tuhan. Dan kita percaya Tuhan berbicara kepada setiap kita. Jadi saya berdoa saat ini saudara buka hati dan Roh Kudus Tuhan sendiri akan berbicara dan mengajar setiap kita. Ya, suatu hari saya sedang jalan-jalan sama anak saya yang perempuan yang paling kecil, namanya Krista. Lalu di dalam mobil saya bilang sama dia, Krista, kamu doa ya sekarang. Dia bilang, doa apa Mami? Saya bilang, kamu jangan tanya saya. Kamu tanya sama Tuhan, tanya sama Roh Kudus, kamu harus doa apa? Lalu dia bilang begini, saudara, Mami, saya nggak dengar apa-apa. Saudara, kadang saudara pernah nggak ngalamin seperti itu? Saudara tanya Tuhan, tapi kok sepertinya nggak ada jawaban, nggak tahu Tuhan tuh ngomong apa, saudara yang dikasihi. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan senantiasa berbicara loh kepada saudara dan saya. Tuhan kita Tuhan yang setia. Sama seperti misalnya gini, saudara terima telepon ya dari suami saudara, atau dari anak saudara, atau dari istri saudara, atau dari sahabat saudara. Yang saudara pokoknya udah sering ngobrol gitu ya. Waktu mereka telepon, kira-kira mereka harus memperkenalkan diri lagi nggak? Seperti bilang, sayang anakku, ini Mami yang telepon. Saya kira jawabannya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Kenapa? Karena saudara udah kenal banget sama suami saudara, suara anak-anak saudara, suara dari sahabat saudara, sama dengan Bapa di surga, saudara-saudara. Semakin kita mengenal isi hati Bapa, semakin kita tahu ini suara Tuhan atau bukan. Bahkan kadang-kadang that impression itu saudara merasakan, atau saudara, oh ini yang Tuhan mau. Kita bisa mengenal suara Tuhan dari mana? Sebelum kita mendengar suara Tuhan, kita harus mengenal terlebih dahulu. Tentunya waktu Tuhan dijadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, akan ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang Tuhan berikan bagi saudara. Nah, sesudah itu saudara-saudara, waktu saudara baca firman Tuhan, saudara berdoa sama Tuhan, koneksi sama Tuhan, semakin saudara banyak bergaul dengan Tuhan, semakin saudara tahu merenungkan firman Tuhan, itu isi hati Tuhan, itu suara Tuhan, saudara-saudara. Ya, dan saya mau katakan, setiap orang percaya pasti bisa dengar suara Tuhan. Pasti saudara. Karena itu janji Tuhan. Jadi saudara bisa dengar suara Tuhan. Firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 27 dikatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Itu kata Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan pasti bisa mendengar suara Tuhan. Jadi jangan sampai saudara berpikir, aduh dia bisa dengar suara Tuhan tapi kenapa saya nggak bisa ya? Bisa saudara, bisa. Saat ini dekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Banyak berdoa, baca firman Tuhan saudara. Baca, walaupun saat ini saudara baca, saudara belum mengerti, nggak apa-apa. Baca dulu, baca. Nanti Roh Kudus akan berikan penjelasan, memberikan sesuatu pencerahan, bahkan pewahyuan kepada saudara. Karena Roh Tuhan sudah ada di dalam hidup saudara. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara. Lewat firman Tuhan atau melewat keadaan. Saya pernah suatu saat ya saudara ya, waktu itu saya udah bertahun-tahun yang lama ya, saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya workaholic, saya masih di marketplace, saya kerja. Nah ada proyek yang harus saya selesaikan dengan deadline yang sudah sangat dekat. Tetapi saat itu saya tidak bisa kejar deadline-nya saudara-saudara. Dan semakin saya perhatikan, semakin dekat dengan deadline-nya, keadaannya makin berantakan.
Waktu itu proyek saya berhubungan dengan pembangunan, dengan pipa-pipa, dengan segala macam deh, alat-alat, komputer, merchandise ya, barang-barang yang harus masuk segala, dan staffing. Belum itu selesai, saudara-saudara, orang yang in charge, the person in charge itu dalam keadaan kritis resign, berhenti, saudara-saudara. Aduh, waktu itu saya stres banget. Saya stres sampai sudah depresi ya, saudara-saudara. Nggak bisa makan, mau makan, nggak ada rasanya, saudara. Nggak bisa ketelan gitu loh. Mau tidur, nggak bisa tidur. Rasanya pusing, bangun gitu, udah seharian udah nggak jelas deh, saudara-saudara. Itu rasanya nggak enak banget. Ketemu temen-temen yang biasanya kita bisa ketawa-ketawa, mereka ketawa, mereka bercanda, aku nggak bisa loh. Rasanya hambar banget. Malah rasanya aduh nggak mau deh, saya nggak mau ketemu orang-orang. Mendingan di dalam tempat di rumah saja gitu. Sampai seperti itu, saudara-saudara. Sampai di saat I think in my lowest point, di titik yang terendah, ada seorang teman yang mengirimkan saya firman Tuhan. Nah, ingat saudara-saudara, saat itu saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, belum lahir baru. Waktu saya terima firman Tuhan itu, saya ingat banget dari 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku karena akulah yang memeliharamu. Waktu saya membaca firman Tuhan itu, tiba-tiba saudara-saudara, itu seperti suara Tuhan sendiri berbicara kepada saya. Dan aku melewati saat-saat perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Bukan saja saya mendengar suara Tuhan, tetapi saya dilepaskan dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari beban yang begitu berat, saudara-saudara. Karena suara Tuhan berbicara. Dan sesudah itu saya menerima damai sejahtera yang udah lama saya nggak rasakan. Saya menerima kasih Bapa seperti diselimuti dengan kasih Bapa. Saya menerima kekuatan baru, saudara-saudara. Karena suara Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saudara, dengar baik-baik. Kita bisa dengar suara Tuhan. Jadi Roh Kudus, Roh Tuhan akan menuntun saudara dan saya senantiasa. Sekali waktu Tuhan menasehatkan kita, sekali waktu Tuhan berbicara, memberi kekuatan. Apakah Tuhan menegur juga dengan suaranya? Yes, sama seperti anak-anak saya. Kalau mereka sering dibilangin harus begini, tapi masih cuek-cuek aja, saya akan tegur mereka, saya akan disiplinkan mereka. Tuhan pun demikian, saudara-saudara. Suaranya tetapi selalu menuntun kepada kebenaran. Firman Tuhan berkata di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi suara Tuhan selalu sejalan dengan firman Tuhan. Selalu membawa kita kepada kebenaran, mengajar kita, menegur karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan gak mengasihi kita, biarin aja salah sampai akhirnya kita berbuat salah terus, berbuat dosa, dan saudara tahu upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan, saudara-saudara. Dia selalu berbicara karena Tuhan, dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang peduli. Dia adalah gembala yang menuntun setiap saudara dan saya. Tuhan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Tuhan membawa saudara dan saya kepada air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwa kita dan dia menuntun kita senantiasa kepada jalan kebenaran. Saudara yang dikasihi, Tuhan itu selalu menuntun. Suaranya itu selalu membawa kepada damai sejahtera. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan kita bersyukur loh saudara. Bersyukur
punya Bapa yang begitu peduli sama saudara dan saya. Jadi, waktu kita mendengar suara Tuhan, walaupun kecil saudara-saudara, mulai belajar taat. Kita belajar taat dengan suara-suara yang mungkin kelihatannya, this is nothing, ini nggak, masa Tuhan sih. Saya pernah suatu saat saudara-saudara, saya lagi ada di dalam kereta ya, di dalam MRT. Saya saat itu bersama kedua anak saya yang perempuan. Nah, waktu di dalam MRT itu cukup rame ya, MRT-nya banyak orang. Saya dapat tempat duduk, kedua anak saya nggak dapat tempat duduk, mereka berdiri. Nah, waktu saya lagi scanning people, lagi lihat kiri kanan gitu ya, tiba-tiba mata saya melihat seorang wanita yang duduk depan aku. Nah, wanita itu raut mukanya tuh sedih banget gitu ya. Lalu saya pikir, oh ya, kayak ngebatin gitu ya. Aduh, kasihan, kenapa dia? Tapi waktu saya bilang begitu, hati saya tuh jadi ikut sedih, saudara-saudara. Kok saya tiba-tiba jadi sedih? Lalu saya doa, Tuhan berkati dia ya. Saya berdoa untuk dia, dalam hati saya berdoa. Lalu saudara, Tuhan bilang begini loh sama saya, Monique, I want you to do something. Saya bilang, aduh Tuhan, apa Tuhan? Katakan kepada dia, everything will be okay and I love her. Tuhan bilang, saya suruh ngomong ke wanita itu, semuanya akan oke dan Tuhan mengasihi dia. Loh saudara, aku nih gak kenal sama wanita itu. Dan saya gak tahu dia orang apa atau apa ya. Udah dong mulai pikiran, aduh nanti kalau saya bilang, nanti gimana? Nanti kalau misalnya dia marah atau apa. Jadi saya bargain sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, kalau ini benar suaramu Tuhan, aduh Tuhan, saya bilang, Tuhan buka jalan ya. Karena saya nggak tahu bagaimana cara ngomongnya. Lalu Tuhan nggak bilang apa-apa, diem. Saya pikir, udah deh, ini berarti saya nggak perlu melakukan apa-apa. Tapi saudara, waktu saya ngomong begitu, hati saya tambah deg-degan lagi. Sepertinya nggak damai sejahtera. Saya tahu saudara-saudara, Tuhan mau saya ngomong sama dia. Tapi saya nggak tahu gimana cara ngomongnya. Saya pikir masa saya harus berdiri, datengin ke dia, langsung bilang begitu. Kayaknya aneh ya. Tapi Roh Kudus beri hikmat saudara-saudara. Roh Kudus ingetin di dalam tas saya itu ada kertas sama bolpen. Jadi saya ambil kertas sama bolpen itu, saya tulis apa yang Tuhan mau sampaikan kepada wanita itu. Dan waktu saya lihat memang mata wanita itu berkaca-kaca ya saudara-saudara. Dia sedih banget. Lalu saya tulis dan saya bilang lagi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau ini benar-benar Tuhan mau saya katakan ini, Tuhan izinkan saya yang keluar duluan dari MRT ini. Jadi kan kita harus berhenti, stop di sini, stop di sini. Kalau saya keluar duluan, saya akan kasihkan kertas ini kepada wanita ini. Tapi kalau enggak, Tuhan, saya bilang, kalau wanita ini keluar dari kereta ini terlebih dahulu, berarti enggak apa-apa ya Tuhan, something like that. Saudara yang dikasihi, Tuhan kita dahsyat loh, bener ajaib banget. Ini udah sampai di station yang semua orang basically turun. Wanita itu tidak turun, saudara-saudara. Waduh, saya pikir, nah ini benar-benar Tuhan mau saya ngomong. Benar loh saudara, pas sampai di station saya dan kedua anak turun, dia masih duduk di situ. Lalu saya berdiri, saya datangin wanita itu, saya bilang, excuse me ma'am, permisi. Saya bilang, Bu, saya kasihkan surat itu dan saya cuma bilang God bless you. Saya senyum dan saya langsung keluar. Dan saudara tahukah apa yang terjadi? Waktu saya keluar, Tuhan memberi damai sejahtera yang luar biasa. Luar biasa. Dan saya mengucap syukur di train station itu. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih Engkau berbicara kepadaku. Tuhan terima kasih Engkau memberi kekuatan untuk saya taat mendengar suara Tuhan. Saudara yang dikasihi, kita belajar taat dengan hal-hal yang kecil. Dan percaya Tuhan akan terus berbicara lebih lagi dan lebih lagi.
Tuhan berbicara melalui berbagai macam cara. Tentunya yang pasti melalui firman Tuhan. Tapi Tuhan bisa berbicara kepada saudara melalui keadaan atau melalui seseorang. Yang pasti kita harus selalu cek apakah pesan-pesan itu sesuai dengan firman Tuhan. Seorang wanita yang bernama Hana di dalam Alkitab, saat itu dikatakan Hana sedang rindu pengen punya anak dan bertahun-tahun dia berdoa, dia tidak mendapatkan anak. Dan suatu saat dia sedang ada di bait Allah, dia sedang berdoa, dia sedang nangis, dia sedang curhat sama Tuhan. Ada seorang nabi yang bernama Eli, dia melihat Hana kok komat kamit gitu mulutnya. Dan nabi ini langsung datang kepada Hana, menegur Hana dan berkata di 1 Samuel 1 ayat ke-14, kata Eli kepada Hana, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Hana saat itu berkata kepada Eli, saya tidak mabuk. Nah, saudara sekarang stop di situ dulu. Saudara bayangkan kalau saudara dalam keadaan yang terpuruk, saudara dalam keadaan sedih, saudara dalam keadaan kecewa, tiba-tiba ada seseorang yang berpengaruh dalam hidupmu dan mempunyai prasangka atau berasumsi yang salah tentang engkau. Pasti saudara bisa kecewa. Pasti saudara bisa berpikir, ini orang, saya lagi sedih, saya lagi dalam keadaan seperti ini, kok bilangnya seperti itu? Bisa saja saudara-saudara. Nah, ini yang dialami oleh Hana. Tetapi Hana adalah wanita yang luar biasa. Dia tidak kepahitan. Firman Tuhan mengatakan, dia menjelaskan kepada Eli. Dia berkata kepada Nabi Eli, saya ini gak mabuk, tapi saya sedang mengutarakan hati saya, unek-unek saya, kesedihan saya, kesengsaraan saya kepada Tuhan. Nah, di situ Imam Eli langsung mengerti. Dan waktu Imam Eli mengerti, dia melepaskan berkat kepada Hana. Di 1 Samuel 1 ayat ke-17 jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara yang dikasihi, ini benar-benar terobosan saudara-saudara. Tadinya waktu Hana masuk ke dalam tempat bait Allah, dia dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan kecewa, dia dalam keadaan seperti tidak ada pengharapan. Tetapi kenapa waktu dia keluar, walaupun dia sempat ditegur oleh Imam Eli, mukanya bisa berseri-seri lagi, tidak muram, dan dia mau makan. Saya bisa relate banget dengan cerita ini. Karena waktu depresi itu akan membuat dia semuanya serba salah, saudara-saudara. Tapi karena Hana menangkap suara Tuhan melalui Nabi Eli, dia imani, dia yakini, dia bangkit, saudara-saudara. Apakah Hana saat itu instantly sudah hamil, sudah punya anak? Belum. Tetapi dia tangkap terlebih dahulu pesan Tuhan. Saya berdoa saat ini, dimanapun saudara berada, tangkap pesan firman Tuhan. Tangkap apa yang Tuhan katakan, karena Tuhan berbicara kepada saudara. Dan Tuhan mau supaya saudara bisa melihat kebaikannya. Apapun yang engkau alami, kalaupun saudara seperti dalam keadaan Hana, terpuruk, tidak ada harapan, bertahun-tahun menunggu jawaban doa, tapi tidak ada jawaban doa. Hari ini firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, datanglah dengan segala bebanmu, berikan kekhawatiranmu kepadaku, karena akulah yang memeliharamu. Saudara yang dikasihi, dengarkanlah suara Tuhan, dengarkanlah firman-Nya, dan saudara akan mengalami kasih damai sejahtera daripada Tuhan yang luar biasa. Saudara akan dilepaskan dari segala kekhawatiran, ketakutan. Saudara akan dilepaskan dari segala beban, dan Tuhan akan memberikan pengurapan, kekuatan, energi baru, semangat yang baru. Dan saudara dari itu tangkap, dan saudara akan melihat berkat-berkat Tuhan datang dalam hidupmu. Saya berdoa dari tempat ini kita semua mengalami Tuhan dan menerima berkat baru daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Roh Tuhan akan menuntun kami lebih lagi kepada jalan kebenaran. Tuhan, hamba berdoa berkati setiap saudara-saudara terkasih dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan Kau beri kelegaan. Dan Tuhan bahkan pintu-pintu yang tertutup Engkau bukakan, Engkau beri hikmat sehingga setiap kami ya Tuhan boleh mendengar suara-Mu lebih peka lagi, berjalan dalam tuntunan-tuntunan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, biarlah berkat daripada-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, sampai jumpa lain kali ya. Tuhan memberkati. Bye. Jesus love you.